Kesempatan emas mulai didapat pihak bajak laut Blackbeard. Bagaimana tidak, salah satu legenda marinir yakni Monkey D. Garp adalah umpan yang sangat bagus untuk memulai peran mereka guna mendapatkan perhatian dari pemerintahan dunia. Titik lemah dari Garp pun sudah diketahui dan Amino Shiryu mendapatkan peluang emas dengan memberikan luka vital di tubuh dari sang legenda marinir ini. Jadi, apakah dengan kondisi saat ini, Monkey D. Garp bisa selamat keluar dari Pulau Hachinosu dan kembali ke pangkalan marinir untuk berkumpul dengan teman-teman marinir yang lainnya? Hey Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Pak. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni chapter 1087. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini, beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Tidak lupa Tamagon sapa dulu ya. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Ingat untuk selalu bersyukur ya nakama. Dengan bersyukur itu akan mendorong kalian untuk selalu menikmati rezeki yang didapat bagaimanapun bentuknya. Yeps, jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, jangan lupa periksa kembali kemudi kapal beserta dengan persediaan makanan yang lebih, karena kita akan bersama-sama mendengarkan cerita lanjutan mengamuknya sang pahlawan angkatan laut di markas salah satu Yonko yakni di Hachinosu. Yeps, jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1087 kita kali ini diberi judul Battleship Bag. Dalam chapter ini kita mendapatkan color sprite dari seorang pembaca yang bernama Hisahan Keintaku. Dalam sampur memperlihatkan Ace yang sedang menggunakan api miliknya dengan menghangatkan bak mandi dan juga menghidupkan cerutu dari 2 ekor binatang kapibara. Chapter dimulai dengan menampilkan markas angkatan laut G9, tepatnya di tempat pembuangan kapal. Di sana ada kemundur brand new yang memperlihatkan 2 kapal perang marine yang sudah rusak kepada Letnan Komandan Helmeppo dan juga Full Body. Helmeppo di sana bertanya, kapal di tempat pembuangan ini sering dipukul oleh siapa? Brandnya menjawab bahwa kapal-kapal tersebut dipakai oleh wakil Laksamana Garp waktu dia masih muda. Itu rutinitas sehari-harinya selama beberapa dekade, bahkan sampai sekarang. Full Body lalu melanjutkannya, kenapa ada 2 kapal di sini? Nah, ternyata satunya lagi itu untuk muridnya, yakni mantan Admiral Aokiji. Aturannya adalah tidak boleh memakai haki ataupun kekuatan buah iblis saat memakai Battleship Bag ini. Brainy bilang bahwa kekuatan para pahlawan ini tidak didapat begitu saja. Scene kemudian beralih dan menampilkan kondisi yang terjadi di Pulau Bajak Laut alias Hachinosu. Di sana sudah terdapat pertarungan lanjutan antara Monkey D. Garp yang membawa beberapa armada pasukan swordnya untuk menyelamatkan Kapten Koby dari penculikan. Panel langsung memperlihatkan Sanjuan Wolf yang dilempar ke lautan oleh Garp dan tentunya dia pun tenggelam karena Wolf adalah pemakan buah iblis. Tampak pula anggota Kurohige lainnya yakni Avolo Pizarro yang melihat kejadian tersebut dan menyatukan dirinya di tengkorak Pulau Hachinosu. Beberapa dari pasukan penjahat Kroco milik bajak laut janggut hitam ini langsung berupaya untuk menyelamatkan Wolf dari dalam lautan agar tidak mati tenggelam. Di sisi lain dalam pulau, pertarungan berlanjut yang memperlihatkan Fashko Shoot menegak miras lalu menghembuskan cairan berbentuk api yang tertuju ke Monkey D. Garp. Dia bilang, pahlawan legendaris apanya? Dia pun mengeluarkan teknik yang bernama Shugoropo. Kakek tua itu pun bereaksi dengan membuat tameng berupa 3 anak buah mereka yang sudah terluka parah, kemudian mereka pun terkena serangan dari Fashko Shoot dan terbakar. Tidak hanya sampai di situ, Garp kemudian melempar Kroco yang terbakar tadi ke area pertarungan mereka yang menyebabkan musuh di sekitar Garp kalang kabut berlari yang terpecah belah. Avolo Pizarro kembali melihat kejadian ini dari tengkorak kepala besar milik pulau tersebut. Para penjahat di sana bilang bahwa jika Teach menemukan kotanya dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan membunuh kita semua. Para Kroco ini bilang kenapa dia tidak takut walau jumlah kita lebih banyak. Dia terlalu menyeramkan. Kemudian selanjutnya panel memperlihatkan sisi lain dari kondisi yang terjadi di kapal dari angkatan laut, di mana di sana terdapat beberapa pasukan dari marinir yang terluka dan mendapatkan perawatan serius seperti Kapten Hibari yang mendapatkan luka yang cukup parah. Dia mendapatkan luka saat dibekukan oleh Aokiji kemarin. Nah, di sini terdapat Laksamana muda Hina yang mencoba menghubungi Garp. Lapor wakil Laksamana Garp, para warga yang ditahan dan juga para marinir yang terluka, semuanya sudah dibawa berlayar ke laut, jadi kita bisa berangkat kapan saja. Garp pun menjawabnya, oke, kita sudah selesai di sini. Ayo kita kembali. Koby, Grus, Helmeppo, ini memang Hachinosu. Bajak laut terus saja berdatangan. Mereka tidak ada habisnya. Namun kali ini tampak dari kejauhan Aokiji kembali muncul pasca sebelumnya sudah terkena serangan blowhole dari Monkey D. Garp. Aokiji berkata, sudah kubilang aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, Garp-san. Garp menjawabnya, kau masih mau bertarung, Kuzan? Sementara itu ada beberapa perbincangan dari Koby, Grus dan juga Helmeppo. Grus bilang, Garp-san, apakah aku juga masa depan dari Marine? Sementara
Sementara itu, Koby mengingatkan Garp untuk berhati-hati melawan petinggi dari bajak laut Kurohige. Helmeppo sendiri ketakutan karena dia ingin segera pergi dari tempat itu. Garp pun memberikan perintah kepada mereka bertiga. Kalian semua dengar baik-baik, larilah sekuat tenaga ke pantai maka kita akan selamat. Dan ingat satu lagi, jangan mati. Mereka bertiga pun meninggalkan Garp, namun saat mereka ingin pergi, Koby melihat seorang wanita yang diserang oleh bajak laut. Nah, ketika dia mencoba membantunya, Koby mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh mereka karena wanita itu juga bajak laut. Grus berteriak, dasar bodoh, itu jebakan. Kejadian ini pun ternyata adalah jebakan karena tiba-tiba saja Shiryu datang untuk menyerang Koby, namun dengan cepat Garp bereaksi untuk menghentikan Shiryu. Ini pun menyebabkan situasi yang sangat fatal bagi Garp, di mana Garp tertusuk dengan sangat jelas di bagian perutnya. Serangan ini memberikan luka yang cukup serius dan mengeluarkan lumayan banyak darah. Tidak tinggal diam saja, Garp langsung mengeluarkan pukulannya dan mendarat tepat di dada dari Shiryu. Garp pun kaget melihat yang menyerangnya tadi ternyata kriminal dari Impel Down, Amino Shiryu. Semua benar-benar tampak panik melihat hal tersebut, terutama Helmeppo, Grus dan juga Koby. Koby pun mencoba meminta maaf kepada Garp, namun Garp bilang bahwa dari awal dia memang mengincarku. Sesudah tubuh Garp ini sedikit melemah karena terkena serangan dadakan dari Shiryu, para penjahat di pulau bajak laut tersebut segera ingin membunuhnya dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi kaya. Yeps, karena terkonfirmasi di sini bahwa Krausgwil memberikan hadiah kepala dari Garp ini bernilai 3 mahkota atau setara dengan 3 miliar beri. Itu jumlah yang sama dengan Laksamana Marinir atau Admiral. Kita lanjut, tidak banyak berbicara, Aokiji langsung melakukan kuda-kuda untuk menyerang Garp. Dia berkata, minggir kalian dasar sampah, walaupun kalian menahan tangan dan kaki Garp-san, cecunguk seperti kalian masih tidak akan bisa untuk membunuhnya. Aokiji bersiap menggunakan teknik yang bernama Ace Glove. Setelah itu pun kita pun mendapatkan flashback dari mereka yang memperlihatkan mereka saat dulu berlatih satu sama yang lainnya di pangkalan marinir. Ada beberapa perbincangan menarik dari mereka berdua. Garp berkata, mengangkatmu menjadi muridku, jangan merusak kebebasanku, belajar saja dari instruktur marine. Kemudian Kuzan menjawabnya, aku sudah mempelajari semua yang bisa mereka ajarkan. Aku mengincar tingkat yang lebih tinggi, jadi tolong biarkan aku jadi muridmu. Garp kembali menolak tawaran dari Aokiji ini. Namun dengan berjalannya waktu, mereka berdua pun sama-sama latihan dan di luar Naila tidak habis fikri dan tidak masuk Haikal. Mereka menggunakan kapal perang sebagai samsak tinju mereka. Kemudian Garp pun semakin dekat dengan Kuzan pada waktu itu. Garp bahkan mengeluh tentang keluarganya kepada Kuzan saat mereka makan jajan bersama. Garp berkata, anakku menjadi pejuang revolusioner dan cucuku bilang dia akan menjadi bajak laut. Aku tidak akan membiarkannya. Kuzan terlihat tampak kesal pada Garp. Itu bukan masalahku. Kita kembali lagi ke masa sekarang. Kuzan berkata, sepertinya kau membesarkan musuh yang cukup merepotkan. Garp menjawab, kau salah sangka dasar murid bodoh. Kemudian tinju dari mereka berdua pun mendarat di wajah satu sama yang lainnya dengan haki. Gesekan pukulan mereka pun menciptakan ledakan besar, itu pun disertai dengan petir hitam. Alhasil efek dari tinju mereka berdua pun terpental jauh ke tanah. Kita pun sampai di akhir chapter 1087. Di sisi lain, Apollo Bizarro berbicara, harapan kalian untuk kabur sangatlah kecil, dasar brengsek. Ini Hachinozu, jika kau mengusiknya akan ada banyak-banyak laut yang keluar. Kau kira kapalmu yang berada di laut itu aman? Jangan remehkan kekuatan buah Shima Shima no Mi punyaku. Kemudian kita bisa melihat kembali keadaan kapal dari Garp. Di sana ada Hibari yang mengkhawatirkan Koby dan menyalahkan dirinya sendiri karena dia hanya menjadi beban. Dengan liciknya, Apollo pun menargetkan kapal dari Garp dan ingin menghancurkannya. Dia terlihat menggunakan tangan yang super besar dari pulau dengan kekuatannya. Apollo Bizarro berkata, saat kau baca koran selalu saja ada nama Kurohige, jadi kami juga mau nama kami dikenal. Akan ada berita utama besok yang akan terdengar seperti ini. Wakil Laksamana Garp yang ternama ditemani oleh beberapa prajurit elit muda yang berusaha menyelamatkan pahlawan Marine Kapten Koby. Tewas secara tragis di pulau bajak laut oleh kekuatan mengerikan dari kapten kapal keempat bajak laut Blackbeard, Apollo Bizarro. One Piece chapter 1087 pun ditutup dengan kata-kata dari Garp ke Koby. Garp berkata, Koby, jangan termakan emosi, keadilan pasti akan menang. Yes, jadi sekian saja ya pembahasan mengenai Ryuyu chapter 1087 kali ini. Untuk bahan diskusi kita di kolom komentar hari ini adalah apa yang akan terjadi selanjutnya dari pertarungan bajak laut melawan marinir ini. Apakah akan ada yang harus dikorbankan dari perang ini? Yeps, jadi utarakan teori liar kalian ya yang cukup masuk logika mengenai hal ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf jika ada informasi yang miss ataupun yang terlewat. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.